Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Windu Permana, NPM 1954151013 dari jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemurnian tepung glukomanan dari umbi porang menggunakan proses ekstraksi atau leaching dengan larutan etanol. Nah, di sini terdapat beberapa sub pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Glukomanan umumnya dijual dalam bentuk chip porang. Chip tersebut berupa irisan umbi porang yang dikeringkan. Chip porang dapat diolah kembali untuk menghasilkan tepung porang dengan kadar glukomanan yang tinggi. Umbi porang segar dijual dengan harga 2.000 per kilo. Untuk chip porang dengan harga 27.000 per kilo. Dan untuk tepung dengan kadar glukomanan 60% seharga 250.000 per kilo. Nah, untuk glukomanan itu sendiri merupakan polisakarida yang terdiri atas satuan-satuan D-glukosa dan D-manosa. Nah, di sini terdapat tabel yang menunjukkan bahwa terdapat komposisi-komposisi kimia yang terdapat di dalam tepung porang seperti air, abu, pati, protein, lemak, kalsium oksalat, dan glukomanan itu sendiri. Nah, glukomanan memiliki sifat istimewa seperti membentuk gel, dapat membentuk lapisan tipis dengan penambahan NaOH, dan dapat mengembang. Glukomanan merupakan heteropolosakarida yang mempunyai bentuk ikatan B-14 glikosidik. B-14 glikosidik tersebut terdiri dari D-glukosa dan D-manosa dengan perbandingan 1:1,6 serta sedikit bercabang dengan ikatan B1,6 glikosidik. Pemurnian tepung glukomanan yang pertama yaitu pernah dilakukan oleh Melinda Chua pada 2012. Mengekstraknya dengan menggunakan 50% larutan etanol selama 30 menit. Yang kedua yaitu Sugiyama dengan mengekstraknya 3 kali larutan etanol, 1 dan 2 50% etanol, dan pada ketiga kalinya menggunakan 80% etanol. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 1972. Dan yang terakhir yaitu Wijarnako pada tahun 2011 dengan cara dilarutkan pada 60% etanol pada rasio 1 gram berbanding 15 mili pelarut. Di sini terdapat langkah kerja. Yang pertama, menimbang 10 gram tepung porang. Yang kedua, menambahkan larutan etanol. Yang ketiga, mengaduk dengan konstan menggunakan stirrer. Yang keempat, memisahkan tepung dari pelarut dengan kertas saring. Dan yang kelima, mengeringkan residu menggunakan oven pada suhu 60 derajat Celcius. Dan yang terakhir yaitu menimbang tepung yang dihasilkan. Gambar di atas adalah rangkaian alat yang digunakan pada saat melakukan pemurnian tepung porang yang terdiri dari glass beaker, magnetic stirrer, dan stirrer itu sendiri. Analisis kadar glukomanan ini menggunakan reagen 3,5 dinitrosalisic acid. Nah, reagen ini akan memberikan warna kuning yang berbeda pada setiap sampel menggunakan alat spektrofotometer. Larutan reagen dibuat dengan mencampurkan larutan A, 5 mili aqueous 0,7 gram natrium bisulfit dengan larutan B, 22,5 gram kalium nitrat tartrat, 30 mili natrium hidroksida, dan 88 mili dinitro asam salisat. Nilai absorpsi yang dihasilkan dari pemurnian tepung porang selanjutnya digunakan untuk menghitung kadar glikomanan dengan rumus sebagai berikut. Nah, E di sini melambangkan rasio berat molekul glukosa dan residu glukomanan dengan berat molekul glukosa dan manan yang dihasilkan setelah hidrolisis. Nah, T di sini merupakan jumlah glukosa dalam hidrolisat glukomanan yang diperoleh dari kurva standar. Dan T0 merupakan jumlah glukosa dalam ekstrak glukomanan yang diperoleh dari kurva standar. M melambangkan massa sampel konjak dan W merupakan kadar air sampel. Penentuan yield optimum.
pada pemurnian tepung porang dengan konsentrasi larutan, rasio jumlah bahan serta lama waktu pengadukan didapati data sebagai berikut, di mana di sini terdapat waktu yang berbeda antara 30, 60 hingga 90 menit dengan konsentrasi juga yang berbeda 40%, 50%, dan 60%, di mana masa tepung hasil pemurnian juga memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu 1:10 dan 1:15. Dari data berat tepung yang diperoleh pada tabel sebelumnya, dapat dihitung yield dari masing-masing sampel yang diperoleh dengan rumus perhitungan sebagai berikut. Yield sama dengan B per A dikali 100%, di mana A merupakan berat tepung sebelum pemurnian dan B adalah berat tepung setelah pemurnian. Tabel di atas adalah hasil perhitungan yield tepung dari hasil pemurnian yang diperoleh dari berbagai variasi percobaan, di mana dari hasil tersebut juga dapat diperoleh grafik hubungan antara yield tepung yang diperoleh dengan konsentrasi pelarut etanol yang digunakan. Berdasarkan grafik di atas, yield tepung glukomanan optimum pada konsentrasi pelarut 40% dengan rasio 1:15 dalam pengadukan 60 menit dengan hasil yield 0,87,47. Tentuan kadar optimum. Tabel di samping adalah data hasil pembacaan absorbansi ekstrak dan hidrolisat tepung glukomanan dari berbagai variasi percobaan. Absorbansi ekstrak dan hidrolisit dianalisis menggunakan alat spektrofotometer dengan panjang gelombang 550 nm. Absorbansi dilakukan sebanyak 3 kali untuk tiap sampel dan diambil rata-rata dari ketiga data tersebut. Jumlah glukosa dalam ekstrak dan hidrolisa tepung glukomanan diperoleh dengan cara membandingkan hasil absorbansi dengan kurva absorbansi glukosa standar pada gambar di atas. Gambar atau tabel di atas merupakan hasil analisa kadar glukomanan dari berbagai variasi konsentrasi pelarut yang berbeda. Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh grafik hubungan antara kadar glukomanan dengan konsentrasi pelarut etanol yang digunakan. Grafik di atas merupakan hubungan antara kadar glukomanan dengan konsentrasi pelarut. Dari grafik tersebut, diperoleh kadar glukomanan optimal pada konsentrasi pelarut 60% dengan rasio bahan pelarut 1:15 dengan lama pengadukan selama 60 menit dan diperoleh hasil 64,22%. Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada variasi konsentrasi pelarut didapati bahwa semakin besar konsentrasi pelarut etanol 60%, maka semakin besar pula kadar glukomanan yang dihasilkan. Dan yang kedua, untuk variasi rasio bahan, bahwa semakin banyak pelarut yang digunakan 1:15, maka semakin besar pula kadar glukomanan yang dihasilkan. Dan yang untuk terakhir, pada variasi pengadukan tidak diperoleh kecenderungan pengaruh terhadap kadar glukomanan tepung yang dihasilkan. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.